Semuanya berdiri untuk Ratu Joda. Pergilah dan sembunyikan ini cepat. Ratu Joda, salam Ratu Joda. Salam. Apa kabar Baksi Bano? Moti bilang padaku bahwa saat aku sekarat, kau telah berdoa untukku. Aku berterima kasih karena doa-doamu itu. Aku masih tetap hidup dan bisa kembali ke sini. Kau saudari iparku. Aku ingin kau baik-baik saja. Silakan duduk. Apa kau sudah memaafkanku atas apa yang kulakukan padamu? Kak Jalal masih tetap tidak mau memaafkan diriku. Dan sebelum kau perhatian padaku, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang baik hati sepertimu. Bagaimanapun juga, seharusnya kau tidak usah datang ke sini. Kak Jalal tidak akan memaafkanku. Dia tidak akan senang melihatmu datang ke sini. Setelah semuanya, aku dianggap bersalah di mata hukum. Tidak, Baksi Bano. Menurutku kau melakukannya karena kau sangat mencintai suamimu itu. Bagiku, kau tetap bagian dari keluarga kami, dan itu masih berlaku. Kau benar-benar baik. Oh ya, ketika aku pergi ke Sikri, Salim Syababa memberikan ini sebagai tanda memberkatiku. Boleh kuikatkan di tanganmu? Kau kenapa, Baksi Bano? Apa perlu aku panggilkan penyembuh? Tidak, Ratu Joda. Aku baik-baik saja. Ini biasa saja. Tidak usah memanggil penyembuh. Baksi Bano, apa kau yakin tidak menyembunyikan apapun dariku? Jujur saja padaku, ada apa? Baksi Bano, katakanlah padaku ada apa sebenarnya? Begini, sebenarnya aku hamil, Ratu Joda. Baksi Bano, itu kan berita bagus. Seharusnya kau merasa bahagia. Kenapa malah menangis? Aku akan memberitahukan berita ini pada semua orang di istana. Tidak, aku mohon jangan beritahukan berita ini. Karena aku takut kalau Kak Jalal sampai mendengar semua ini, maka Kak Jalal pasti akan marah padaku. Kau tidak boleh memberitahukan pada siapapun. Berjanjilah padaku. Aku berjanji padamu, aku akan melakukan apa yang membuatmu bahagia. Bagaimana aku bisa bahagia dengan hal ini? Aku akan melahirkan seorang anak yang ayahnya telah dituduh menjadi seorang pengkhianat. Dia juga seorang pemberontak, dan sekarang dia ada di tahanan. Baksi Bano, aku berjanji padamu, aku akan melakukan apapun semampuku untuk membebaskan Syarifuddin. Kak Jalal tidak akan pernah memaafkanku. Tidak akan mungkin. Yang mulia, kerajaan dalam keadaan damai. Bagaimanapun juga, sejak kita menghadapi masalah, aku mendapat berita buruk dari Melwat. Rajput bergabung dengan yang lainnya dan merencanakan untuk melakukan penyerangan. Aku ingin orang yang ahli untuk memimpin pasukan. Dan aku sangatlah tidak senang dengan persiapan keamanan kota. Abul Mali bisa lolos dari penjara itu sudah menjadi bukti pertanyaan keamanan di sekitar kota. Aku ingin Syarifuddin dikirim penjara di perbatasan Roh Taj. Baiklah, yang mulia. Tapi sebagian keamanan di penjara, dan kita juga kehilangan tempat lain, yang mulia. Sepertinya masalah ini harus kita perhitungkan dengan benar. Kita harus menemukan jalan keluar untuk Diwan Ebed Yud, juga Mir Manzil,
yang sekarang belum selesai. Atta Begi, penyembuh dari Fursana, mengatakan padaku jumlah keseluruhan yang dijadikan alat untuk menyuap berupa. Mereka memesan 100 kereta sapi yang penuh dengan besi. Tapi 20 kereta sapi dengan besi tidak dihitung, Yang Mulia. Dengar, Adgakan, aku ingin masalah ini diselidiki lebih lanjut. Rajamu menyerang dari semua sisi. Skakmat. Bagaimana mungkin? Ratumu bergerak mendekat membuktikan betapa kuatnya dia meninggalkan raja yang kasihan dan sendirian dengan kelemahannya. Ratuku menghancurkan raja. Bagaimanapun juga, kau akan menambah logistik, persediaan lain, pembelian, dan penjualan. Aku ingin kau sendiri yang menghitung semua barang-barang itu. Jika kau temukan tanda-tanda penggelapan, beritahu aku. Jika seseorang ada yang mencuri uang, itu artinya orang itu adalah pengkhianat kerajaan dan pantas menerima hukuman. Baik, Yang Mulia. Apa Yang Mulia sudah memutuskan tentang Baas Bahadur? Moti, tolong berikan ini pada semua orang. Apa aku juga boleh memintanya, Joda? Yang Mulia, sejak kapan kau di sini? Kenapa kau tidak bilang padaku, Moti? Dia juga tidak tahu aku datang ke sini. Yang Mulia, apa yang membuatmu kemari? Aku bersama Adgakan ketika mendengarmu menyanyikan pujian. Aku tidak tahan jadi datang kemari. Kalau kau tidak mau, aku pergi saja sekarang. Tunggu dulu, Yang Mulia. Maaf aku memegang tanganmu untuk menghentikanmu. Aku tidak terkejut kau memegang tanganku. Aku terkejut kau melepaskannya. Silakan duduk. Aku menikmati perjalanan menyenangkan. Aku juga sangat menikmati perjalanan kita, Yang Mulia. Apa yang kau nikmati? Perjalanannya atau karena aku temani? Pertanyaan macam apa itu? Kita akan pergi bersama-sama, Yang Mulia. Itu bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab, Joda. Jawab saja. Moti, Apa dia yang akan menjawab? tetaplah duduk, Yang Mulia. Moti, tolong ambilkan aku air panas sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Kau telah mengambil sumpah demi kesehatanku. Kau pergi ke Sikri untukku, Yang Mulia. Jika kau bisa melakukan hal itu untukku, Yang Mulia,
Setidaknya aku juga bisa membantumu mengobati luka di kakimu ini. Apa ini tidak aneh? Suami tidak diizinkan menyentuh kaki istrinya, tapi istri diizinkan menyentuh kaki suaminya. Ini tidak adil. Maafkan aku, Joda. Itu membuat kakiku geli. Yang mulia, apa kau tahu? Seorang temanku memaksa untuk menjauh dari suaminya. Apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan? Kenapa kau bicara begitu? Aku mulai mengerti sekarang. Ini sangat penting bagimu dengan berbagi sesuatu denganku, sesuatu yang membuatmu bahagia dan khawatir pada saat yang bersamaan. Katakan padaku. Iya, kau benar, Yang Mulia. Yang Mulia, apa kau akan marah jika aku menanyakan sesuatu kepadamu? Tentu saja tidak, Joda. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Katakan padaku. Aku rasa kau akan marah setelah mendengar permintaanku ini. Tapi bagaimana kau bisa mengetahui apakah itu bisa membuatku marah atau tidak? Ayo katakan. Aku tadi menjenguk Baksi Bano. Ratu Joda, kau tahu betul bahwa Baksi Bano itu pengkhianat kerajaan. Tapi aku kesana untuk memberikan benang yang diberikan Salim Shah Baba. Dia sudah berdoa untukku ketika aku sedang dalam keadaan sekarat. Kau sudah putuskan untuk tidak menemuinya lagi. Yang Mulia, aku menemukan Baksi Bano sedang hamil sekarang. Apa? Aku akan jadi paman. Aku mohon maafkanlah Baksi Bano dan Syarifuddin. Berilah mereka kesempatan sekali lagi. Joda, mereka telah diputuskan bersalah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tapi Baksi Bano adalah adikmu, Yang Mulia. Aku tidak ingin bicara apapun tentang ini. Sesaat dia terlihat penuh cinta dan rasa haru. Namun tiba-tiba saja dia jadi keras kepala. Kenapa, Yang Mulia? Kenapa? Rajamu menyerang dari semua sisi. Skakmat. Bagaimana mungkin? Ratumu bergerak mendekat membuktikan betapa kuatnya dia meninggalkan raja yang kasihan dan sendirian dengan kelemahannya. Ratuku menghancurkan raja. Aku tidak mengharapkan ini semua dari wanita Rajpur seperti Ratu Joda. Dia lupa atas apa yang telah kulakukan kepadanya. Ratu Joda adalah harapan terakhirku dan ternyata dia... Tuan. Kemana saja kau seharian ini? Informasi apa yang kau dapat? Maafkan aku, Tuan. Semenjak Abul Mali lari dari sini, mereka memperkuat penjagaan. Itu sebabnya aku tidak bisa cepat datang. Dan aku punya berita buruk untuk Anda. Berita buruk? Ya, kau dan beberapa tahanan lainnya akan dikirim ke perbatasan Rohtaj. Mereka melakukan ini untuk menghindari kejadian seperti kaburnya Abul Mali. Dan itu berita buruk. Jika aku dipindah ke penjara di Rohtaj, itu artinya tidak mungkin untuk bisa keluar dari sana. Aku tidak menyangka ternyata Ratu Joda tidak adil padaku. Aku juga punya berita bagus, Tuan. Seharusnya aku mengatakan padamu lebih awal. Dan aku yakin begitu kau dengar kau akan senang. Lalu kenapa kau tidak memberiku kabar itu terlebih dahulu? Apa berita bagusnya? Istrimu Baksi Bano. Baksi Bano? Ada apa dengan Baksi Bano? Dia mengandung, Tuan. Ada apa, Tuan? Ketika seorang wanita mencintai lelaki dengan sepenuh hatinya, betapa beruntungnya dia jika dia adalah orang yang paling tidak beruntung di bumi. Aku tidak mengerti sama sekali. Aku tidak perlu kau mengerti. Kau telah memberiku kabar yang cukup baik. Sebentar lagi aku akan bebas. Aku akan bebas dari lubang neraka ini.
Tapi bagaimana kau bisa bebas dari sini? Gulfam, dunia ini penuh dengan orang bodoh. Karena di sana banyak sekali orang yang berpikir dari hati daripada dengan kepala. Sebentar lagi aku akan keluar dari sini, Gulfam. Dan aku akan memberimu hadiah seperti yang sudah kujanjikan padamu. Aku ucapkan terima kasih, Baksi Banu saya. Salam Yang Mulia, Ratu Joda ingin bertemu dengan Anda. Ratu Joda ke sini di saat seperti ini. Baiklah, suruh dia masuk. Salam Ibu. Salam Joda. Maafkan aku rasa Ibu ingin istirahat setelah seharian ini. Nanti aku datang lagi. Tidak Joda, aku yakin kau datang saat ini pasti ada masalah. Duduklah. Ibu, aku tidak tahu bagaimana harus memulai bicara. Bicaralah yang terbuka seperti kau bicara pada ibumu. Ini tentang putri Ibu, tentang Baksi Bano. Apa yang sudah dia lakukan? Apa dia melanggar hukum? Tidak Ibu. Ketika bertemu dengannya untuk mengikat benang suci, aku jadi tahu kalau saat ini ternyata Baksi Bano sedang mengandung, Bu. Perempuan harusnya berbudi pekerti yang baik. Jalal sudah melakukan banyak hal untukmu, tapi apa balasanmu? Aku tidak tahu, Joda, bagaimana menanggapi berita ini. Haruskah aku gembira mendengar berita itu? Atau aku harus kecewa karena dia anak pengkhianat? Joda, harusnya kau tidak menemuinya. Karena ini melawan hukum kita menemui istri pengkhianat. Bagaimana kalau Jalal tahu? Dia sudah tahu, Bu. Aku sudah menyampaikan berita ini padanya. Dan aku mengatakan bahwa Syarifuddin seharusnya tinggal bersama Baksi Bano dalam kondisi seperti ini. Aku melakukan yang terbaik dan memohon padanya. Tapi dia menolak untuk mendengar permohonanku. Ibu, hanya Ibu yang bisa mewujudkan semuanya. Tolong bujuklah Yang Mulia untuk memaafkan adiknya Baksi Bano. Tidak, Joda. Aku tahu kenapa Jalal menolaknya. Aku setuju, bagus untuk tahu bahwa Baksi Bano sedang mengandung. Sebelumnya, Jalal tidak akan merubah keputusannya setelah apa yang terjadi. Syarifuddin itu seorang pengkhianat, dan Jalal tidak akan mengampuninya. Tidak akan, Joda. Syarifuddin memang sudah mencelakaiku, Bu. Tapi aku sudah memaafkannya. Dan Baksi Bano itu adik seorang raja. Saat ini dia sedang mengandung. Dan ini adalah saatnya dia membutuhkan cinta, juga dukungan dari keluarganya. Hal inilah yang tidak pernah bisa diterima oleh Jalal. Dia sudah mengkhianati anggota keluarganya sendiri. Bukankah itu keterlaluan? Baksi Bano pikir dia melakukan ini karena cintanya pada suaminya Syarifuddin. Dia mencoba untuk mencelakaimu. Dan dia sudah memberimu racun, Joda. Dan sekarang dia sedang hamil. Kenapa kau memperdulikannya? Syarifuddin dan Baksi Bano sudah mencoba mencelakaimu. Yang mereka lakukan padamu itu tidak bisa diterima. Mereka sudah mencoba untuk memisahkanmu dari Jalal. Dan setelah semua yang mereka lakukan padamu, aku dan Jalal tidak bisa memaafkannya. Apa yang sudah Baksi Bano lakukan memang sangat tidak bisa diterima. Dan yang Ibu katakan itu memang sangat benar, Bu. Tapi aku rasa ini adalah saatnya keluarga kita bersatu kembali, Bu. Ibu, aku menganggap Baksi Bano seperti adik kandungku sendiri. Maafkan aku, Bu, maafkan. Kali ini kita bertentangan. Jalal dan Ibu mungkin tidak bersamanya. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya sendiri dalam keadaan seperti ini, Bu. Seorang pengkhianat, bukan caranya jika dia mendapat hukuman celaan untuk dirinya. Dan aku melihat Baksi Bano sudah menyadari semua perbuatan dan kesalahannya dulu, Bu. Jika aku membiarkannya menderita terus-menerus, itu sama saja aku menjadi orang yang jahat, Bu.
Aku akan membuktikan pada ibu kalau dia bisa berubah, Bu. Ibu selalu bisa merasakan kegelisahan Yang Mulia. Jadi ibu tahu kan betapa kesepiannya Baksi Bano. Tidak ada seorang pun yang bersamanya, Bu. Maaf, aku mohon pada ibu, tolong yakinkan Yang Mulia untuk menghapuskan hukuman Baksi Bano. Ya Tuhan, Kau sudah menjawab doaku dan Kau memberikan Joda kepadaku. Joda, Kau manusia yang sangat bijak. Kau selalu peduli pada yang lain. Aku berharap semua orang bisa sepertimu, Joda. Ada apa ini, Ibu? Apa semuanya baik-baik saja? Apa yang membawa semuanya datang kemari? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Katakan padaku jika kau ingin sesuatu. Katakan. Aku ingin Kau memberi kami lebih dari apa yang kami minta. Karena hari ini aku datang dengan celaan. Aku ingin Kau berbaik hati dengan kebutuhan Baksi Bano. Ibu, aku sudah selesai dengan apa yang kau katakan. Tapi aku tidak berharap memaafkan Baksi. Aku tidak akan pernah bisa mengampuni seorang pengkhianat, terutama untuk orang yang berniat buruk pada ratu. Rajamu menyerang dari semua sisi. Skak mat. Bagaimana mungkin? Ratumu bergerak mendekat membuktikan betapa kuatnya dia meninggalkan raja yang kasihan dan sendirian dengan kelemahannya. Ratuku menghancurkan raja. Ibu, aku sudah selesai dengan apa yang kau katakan, tapi aku tidak berharap memaafkan Baksi. Aku tidak akan pernah bisa mengampuni seorang pengkhianat, terutama untuk orang yang berniat buruk pada ratuku. Bibi Gulbadan, bukankah kau pernah menulis biografi dari almarhum ayahku, Humayun? Katakan, apa ayahku pernah memaafkan seorang pengkhianat seperti dia? Jika aku bicara tentang Humayun, maka dia akan memenuhi kewajibannya untuk menghukum penjahat. Tapi semua hukuman selalu berkaitan dengan kejahatan. Tidak benar jika menghukum seseorang melebihi kejahatan yang dia lakukan. Ratu Rukaya, kau adalah kepala permaisuriku dan juga seorang ratu. Katakan, haruskah aku maafkan Baksi Bano atas apa yang dia lakukan? Yang Mulia, kau harus selalu menjadi orang yang adil. Aku tahu Baksi Bano telah membuat kesalahan. Apapun alasannya, itu benar, tapi dia tidak bermaksud untuk menyakitimu sama sekali. Ratu Salimah, kenapa kau tidak memberikan pendapatmu juga? Katakan, apakah salah menghukum seorang pengkhianat? Kenapa kau juga tidak memintaku untuk mengampuni Baksi Bano juga? Apa kau berpikir aku akan mengubah hukuman hanya karena pengkhianat itu adikku, benar? Menurutku aku tidak pantas untuk mengatakan hukuman apa yang pantas untuk Baksi Bano. Tapi aku ingin mengatakan, seorang wanita yang sedang mengandung biasanya dia membutuhkan keluarganya di sekitarnya. Itu yang harus dilakukan. Jika Yang Mulia berpikir sebagai raja, Yang Mulia mungkin berpikir mengampuninya itu tidaklah benar. Tapi berpikirlah sebagai seorang kakak. Aku tetap pada pendirianku. Seperti yang kukatakan, aku tidak akan mengubah keputusan. Dengar Jalal, Baksi Bano itu adalah adikmu. Sekarang dia membutuhkanmu dan juga membutuhkan kita semua. Sebagai seorang raja, aku harus tetap berpegang teguh pada ucapanku. Maafkan aku, Jalal. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku setuju Baksi Bano mendapatkan yang seharusnya dia terima. Tapi kau harus lihat keadaannya. Sangat salah jika membuat hidupnya jadi menderita. Bagaimana jika apa yang kita berikan pada Baksi Bano adalah sesuatu yang aneh, Jalal?
Ini keputusanku sebagai raja, tapi sebagai kakak, sakit rasanya melihat itu, tapi aku tidak bisa mengubah hukuman. Mungkin sebelum mendengar dari kami, kau telah memutuskan apa yang akan kau perbuat dengan masalah ini. Aku rasa kita tidak menemukan jalan keluarnya dengan membahas ini lebih jauh. Izinkan aku untuk pergi, Yang Mulia. Aku permisi. Kita harus meyakinkan dia, Ratu Rukaya. Tidak, Ibu. Kita kan sudah tahu benar siapa Yang Mulia. Ketika dia sudah memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah merubah keputusannya. Memahaminya akan lebih baik. Aku mengerti, Ratu Rukaya. Yang Mulia Raja tidak mau memaafkan Baksi Bano. Aku juga merasakan hal yang sama. Menjadi kakaknya, dia sangat perhatian dengan Baksi Bano. Maafkan saya, Ratu Salimah, tapi kita tahu bahwa Jalal hatinya keras. Dia tidak pernah membuat keputusan berdasarkan emosi. Dia benar, Ratu Salimah. Jika kita membicarakan ini lebih lanjut, ini akan semakin parah. Ibu, dan kalian semua, kalian boleh pergi. Aku rasa aku harus melakukan sesuatu untuk meyakinkannya. Ratu Joda, kau datang saat kami membicarakan masalah ini. Kami semua mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Raja. Yang Mulia menolak apa yang ibunya minta untuk dilakukannya. Dia tidak memenuhi permintaannya. Aku tidak berpikir Yang Mulia bisa mengubah keputusannya dengan pendapatmu. Seperti yang Ratu Joda pikirkan, bahwa Yang Mulia akan mendengarkan pendapatnya daripada pendapat kita. Aku tidak berpikir seperti itu, Ratu Rukaya. Aku tahu kita berusaha keras untuk meyakinkannya. Kita harus mengingatkannya bahwa dia adalah kakak dari Baksi Bano. Baksi Bano adalah bagian dari keluarga ini. Aku tidak tahan melihatnya tidak bahagia. Baiklah Ratu Joda, aku tidak tahu reaksi Jalal nanti. Kalau kau ingin mencobanya lagi, maka kau harus bicara padanya. Mereka bilang pohon itu akan tumbang saat mendapatkan terpaan angin terus-menerus. Mungkin kali ini kau akan berhasil meyakinkannya. Ini semua sia-sia, Ibu. Rencana Ratu Joda meyakinkan Yang Mulia, ini pasti akan gagal. Aku takut jika Yang Mulia malah menghukumnya karena membela seorang kriminal. Rajamu menyerang dari semua sisi. Skakmat. Bagaimana mungkin? Ratumu bergerak mendekat membuktikan betapa kuatnya dia meninggalkan raja yang kasihan dan sendirian dengan kelemahannya. Ratuku menghancurkan raja. Yang Mulia, saat ini Baksi Bano adikmu sedang mengandung. Aku ingin mengumumkan ke semua orang bahwa aku memutuskan semua ikatan dengan Baksi Bano. Yang Mulia. Joda, bukankah aku sudah katakan, aku tidak akan mengubah keputusan. Lalu kenapa kau terlihat terganggu? Aku perhatikan kau selalu terlihat seperti ini hanya ketika kau gugup dan merasa terganggu. Dan aku tahu alasannya. Kenapa kau jadi tertekan seperti ini? Kau mengalaminya karena kau tahu Baksi Bano adalah adikmu. Hukum tidak mengenal hubungan, Joda. Hukum mengatakan bahwa siapapun yang bersalah haruslah dihukum. Dan Baksi Bano telah terbukti bersalah. Tugasku untuk menghukumnya. Kau benar, Yang Mulia. Kau melakukan tugasmu menghukum orang yang bersalah. Tapi pada saat bersamaan, ini adalah tugasmu
untuk memastikan bahwa yang tidak bersalah tidak seharusnya dihukum, Yang Mulia. Kau harus bersikap adil dalam masalah Syarifuddin, Adam Khan, atau Baksi Bano. Tapi itu adalah hukum Mughal, Ratu Joda. Dalam hukum Mughal juga berlaku. Jika yang bersalah tidak dihukum atau membebaskan yang tidak bersalah, maka dia tidak harus dihukum, Yang Mulia. Kau melakukan hal yang benar dengan menghukum Syarifuddin dan Baksi Bano. Tapi bagaimana dengan bayinya? Bagaimana dengan bayi yang tidak bersalah? Kenapa kau menghukum bayi yang tidak bersalah? Begitu juga hukum Mughal. Seorang anak tidak bisa dihukum karena kesalahan dari kedua orang tuanya. Dalam kasus ini, anaknya harus kehilangan cinta dari ayahnya. Apa yang akan dipikirkan anak itu jika sudah besar nanti? Bukankah dia akan bertanya padamu kenapa menghukumnya? Kau memenuhi hidupnya dengan ketidakbahagiaan sepanjang hidupnya. Pernahkah kau pikirkan bahwa saat dewasa nanti, dia akan memandang rendah padamu karena ketidakadilan yang kau lakukan? Pertalian yang mengikat kita dalam sebuah hubungan itu sangat sulit. Kita harus sangat hati-hati ketika mendekati suatu ikatan. Kau yang memberitahuku hanya yang bersalah yang dihukum, bukan yang tidak bersalah. Ketika si Fani diputuskan bersalah dan menghancurkan reputasi keluarga Mughal, kau tidak menghukumku. Itu karena kau tahu bahwa aku tidak bersalah. Kau melakukan hal yang benar dengan menghukum Baksi Bano seperti ini. Tapi kau juga punya tugas untuk melindunginya. Karena kau adalah kakak dari Baksi Bano dan juga calon paman dari anak yang sedang dikandungnya saat ini, Yang Mulia. Aku datang ke sini hanya untuk mengingatkan tugasmu itu. Aku ingin mengingatkanmu pada salah satu hukum Mughal. Jika orang yang menjadi korban sudah memaafkan terdakwa, maka orang itu tidak harus dihukum. Ratu Ruqayyah memutuskan untuk memaafkan Adam Khan, Yang Mulia. Mirza Hakim juga memutuskan untuk memaafkan ayahku. Begitu juga aku sudah memaafkan Baksi Bano dalam hal ini. Lalu kenapa kau masih menghukum dirimu dengan rasa bersalah? Aku tahu bahwa sebenarnya kau sangat menyayangi Baksi Bano. Dan demi kasih sayang itu, Yang Mulia, tolong kabulkan permintaanku ini. Tolong pikirkanlah keputusanmu sekali lagi. Pertimbangkanlah baik-baik, Yang Mulia. Dengan menjadi keras kepala, kau jadi bersikap tidak adil kepada kami juga, Yang Mulia. Karena aku tidak tahan melihat Baksi Bano menderita dan kesepian begini. Aku mohon kepadamu, Yang Mulia, tolong pikirkanlah keputusanmu sekali lagi. Dan setelah itu, Yang Mulia, kami terima keputusanmu. Aku permisi. Baksi! Apa kau baik-baik saja? Kemana semua orang? Bukankah kau disewa untuk menjaganya? Kau kemana saja? Jika sesuatu terjadi dengan Baksi Bano, kau tahu akibatnya. Aku bisa menguburmu hidup-hidup. Sekarang kau jaga di depan. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh, Baksi? Kau harus menanggung keadaan anakmu. Setiap kau membuat kesalahan, aku selalu memaafkanmu. Kau akan menjadi seorang ibu dan aku akan menjadi paman. Jadi ingatlah, jika kau membuat satu kesalahan lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kak Jalal. Kak Jalal, aku mohon maafkan aku. Aku mohon maafkan aku, Kak. Jangan menangis dalam kondisi seperti ini. Ratu Joda sudah memaafkan. Aku tidak punya alasan untuk marah padamu.
Kenapa kau tidak datang lebih cepat, Kak? Tidakkah kau tahu betapa aku sangat merindukanmu? Kau tahu betapa aku menyesali perbuatanku? Aku sangat marah pada diriku. Karena perbuatanku membuatmu jauh dariku. Aku tidak pernah jauh darimu. Aku selalu berada di sampingmu, Baksi. Ayo kita pergi. Ini waktunya kembali ke kamarmu. Ayo. Ini tanggung jawabmu untuk menjaga dia. Pastikan dia mendapat apa yang dia butuhkan. Jika tidak, bersiaplah menerima ucapan. Kau harus beristirahat. Ratu Joda. Hanya karena kau, maka Kak Jalal datang dan bicara padaku. Padahal setelah beberapa hari, dia tidak peduli padaku. Tidak ada yang bisa aku ucapkan padamu selain rasa terima kasihku padamu. Jika kau menganggapku sebagai kakakmu, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan kakak ipar sepertimu. Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak akan memaafkan perbuatanku itu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang waktunya untuk merayakan. Kebahagiaan mengetuk pintu kita lagi. Rajamu menyerang dari semua sisi. Skakmat. Bagaimana mungkin? Ratumu bergerak mendekat membuktikan betapa kuatnya dia meninggalkan raja yang kasihan dan sendirian dengan kelemahannya. Ratuku menghancurkan rajamu. Yang Mulia telah mempercayakanku dengan tanggung jawab menangkap penjahat. Dia juga memintaku agar semuanya dalam kondisi damai. Jadi kau harus minta pada para penjahat untuk berhenti mengganggu orang-orang di sekitar situ. Jika mereka tidak menghentikannya, Yang Mulia akan berpikir bahwa aku telah gagal. Dan Yang Mulia sendiri yang akan menyelidiki masalah ini. Kita bisa mendapat masalah. Terima kasih Yang Mulia, karena Anda telah membunuh semua penjahat yang telah menyerang kota ini. Jika mereka ada yang selamat dan mengatakan yang sebenarnya padanya, maka kita akan habis. Benar. Untung dia memberiku tugas untuk menyelidiki ini sendiri. Jika tidak, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa jika dia tahu tujuan kita melakukan ini. Tapi Tuan, penjahat itu seharusnya memberikan setengah dari penghasilan mereka. Jika kita meminta mereka untuk berhenti, maka kita yang akan rugi, Tuan. Setidaknya daripada masuk penjara lebih baik rugi. Tuan Adamka, bukankah setidaknya kita bisa menjual budak yang kita tangkap dari Canderi? Kita juga harus menghentikan perjualan budak di kota ini. Aku rasa kau tidak akan mendapat masalah dengan perdagangan budak. Tapi yakinkan bahwa kau menggunakan kemampuanmu dan orang yang percaya padamu. Minta mereka untuk sangat hati-hati. Kali ini Raja sangat waspada. Sepertinya dia ingin membuat kerajaan ini seperti surga. Kau di sini rupanya, salam. Kalian boleh pergi. Aku sudah lama mencarimu, aku senang bertemu denganmu. Apakah boleh aku bertanya padamu, kenapa kau mencariku? Aku ingin mengucapkan selamat padamu. Untuk apa? Kau telah dipromosikan. Yang Mulia mempercayakanmu dengan tanggung jawab yang baru. Ini sebuah pemberian. Tangkap para penjahat dan cepat hukum mereka. Jika aku diberikan tanggung jawab ini, aku akan menghajar kepala penjahat itu. Dan kemudian aku akan menaburkan garam dan cabai pada lukanya.
kau juga harus menambahkan madu di sekujur tubuhnya. Biarkan semut menghampirinya dan juga memakan tubuhnya. Cukup! Aku kan hanya bilang begitu. Kenapa kau malah marah padaku? Zafeda, kenapa kau khawatir dengan semua ini? Pergi dan buatlah yang lezat untukku. Sana, aku inginkan sesuatu yang lezat. Tentu saja, kau punya banyak pekerjaan yang harus kau lakukan. Aku harus bilang kau harus memulai pekerjaan ini. Aku akan membuatkan persiapan. Aku pergi dulu. Aku tidak punya ide untuk mendapatkan imbalan. Dewa pasti mengutukku serasa tinggal di neraka dengan sosok istri seperti itu. Ada apa, Mahamangga? Kenapa kau tidak bergerak? Apa ada masalah? Aku sedang berpikir langkahku selanjutnya. Ratumu terlihat tidak terkalahkan saat ini. Seorang ratu seharusnya selalu tidak terkalahkan. Ratu salah satu bidak terkuat dalam permainan ini. Itu sebabnya tempat ratu di samping raja. Tapi bagaimana ratu menghentikan ratu yang lain yang lebih kuat? Aku bicara tentang Ratu Joda. Aku tahu kau selalu menggunakan setiap kesempatan untuk bicara. Jangan khawatir dengan Ratu Joda. Apapun yang dia lakukan untuk bisa lebih dekat dengan Yang Mulia, aku akan datang di antara mereka dan menghancurkan semua harapannya. Aku akan jadi orang yang paling penting dalam hidup Yang Mulia. Sulit untuk dipercaya. Dalam masalah Baksibano, Jalal menolak pendapatmu dan melakukan yang diminta Ratu Joda. Kau salah paham, Mahamangga. Yang Mulia tidak memaafkan Baksibano karena Ratu Joda, tapi dia memaafkannya karena dia sangat mencintai adiknya. Kau harus fokus dengan permainan. Tidak seorang pun bisa menantang ratu dengan permainan catur. Begitupun juga tidak ada yang bisa mengambil posisiku dari Yang Mulia. Kau benar, Ratu Rukaya. Seperti yang sudah aku katakan, ratumu di tempat yang aman dan tidak ada satupun yang bisa menyakitinya. Tapi rajamu, kenapa kau tidak melihat ini? Rajamu menyerang dari semua sisi. Skakmat. Bagaimana mungkin? Itu yang seharusnya terjadi. Ratumu bergerak mendekat membuktikan betapa kuatnya dia meninggalkan raja yang kasihan dan sendirian dengan kelemahannya. Ratuku menghancurkan rajamu. Sepertinya rajamu menjauh dari jarimu. Aku tidak mau main lagi. Aku mau istirahat. Selamat malam. Ratu Rukaya, dia tidak tahan menerima semua kenyataan ini. Ini waktu yang sulit bagi Ratu Rukaya. Dia harus berhati-hati. Jika dia tidak melakukan apa-apa dengan keadaan ini, dia akan benar-benar kehilangan Jalal. Kenapa aku merasa ini akan segera terjadi?